Selamat bertemu kembali Ibu Bapa dan Saudara semua, Shalom. Ini adalah renungan dengan tema tentang kebangkitan orang mati berdasarkan Injil Matius pasal 22 ayat 23 hingga 33. Sesudah orang Farisi dikalahkan oleh Yesus di dalam debat, sekarang giliran orang-orang Saduki melancarkan serangan kepada Yesus. Orang Saduki adalah para imam yang menjadi keturunan Imam Zadok. Jumlah mereka tidak terlalu banyak, tetapi mereka adalah kelompok elit yang sangat dekat dengan pihak penguasa. Mereka siap bekerja sama dengan pemerintah Romawi demi kedudukan mereka yang istimewa. Di dalam pemikiran, mereka cukup terbuka kepada gagasan-gagasan Yunani. Di dalam kepercayaan, mereka adalah kaum tradisionalis. Mereka menolak hukum lisan dan hukum dari para ahli Taurat yang bagi orang Farisi sangat penting. Bagi orang Saduki, bagian kitab suci yang paling penting adalah Pentateuch, yaitu kelima kitab Musa di dalam Perjanjian Lama. Mereka tidak mengakui kitab para nabi dan kitab-kitab puisi sebagai kitab suci. Yang sangat membedakan mereka dengan orang Farisi, yaitu orang Saduki sama sekali menolak kebangkitan sesudah kematian. Padahal orang Farisi sangat meyakininya. Orang Saduki berpendapat bahwa doktrin tentang kehidupan sesudah kematian itu tidak ada dan tidak dapat dibuktikan di dalam Pentateuch. Sebaliknya, orang Farisi sangat yakin akan kebangkitan tubuh. Suatu kali orang-orang Saduki mengajukan pertanyaan kepada Yesus yang mereka yakini akan membuat doktrin tentang kebangkitan tubuh menjadi absurd, tidak masuk akal. Orang Yahudi mengenal kebiasaan yang disebut perkawinan levirat. Jika seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan dan tiba-tiba si suaminya meninggal padahal mereka masih belum punya anak, maka adik atau saudara laki-laki dari suami yang masih single belum menikah harus mengawini janda saudaranya. Istilah yang kita kenal di sini adalah turun ranjang. Tujuannya adalah agar saudara laki-laki yang mengawini kakak iparnya yang sudah janda itu memberikan anak yang lalu diakui sebagai anak dari almarhum saudaranya yang sudah meninggal. Jika orang menolak untuk mengawini janda itu, maka mereka harus pergi mencari tua-tua. Perempuan itu harus melepaskan kasut si pria, meludahi mukanya, dan mengutukinya. Maka orang itu selanjutnya membawa tanda penolakan. Bandingkan Ulangan pasal 25 ayat 5-10. Orang Saduki yang datang kepada Yesus mengutip kasus perkawinan levirat, di mana 7 orang saudara laki-laki masing-masing meninggal tanpa meninggalkan anak, dan satu persatu mengawini perempuan yang sama. Maka mereka pun bertanya, ketika kebangkitan itu terjadi nanti, siapakah yang menjadi suami dari perempuan itu? Jelas ini merupakan pertanyaan yang menjebak. Yesus mulai dengan meletakkan satu prinsip. Seluruh pertanyaan itu dimulai dari suatu kesalahan dasar, yaitu kesalahan berpikir tentang kekekalan. Jawaban Yesus adalah setiap orang yang membaca kitab suci harus mengerti bahwa pertanyaan ini sama sekali tidak relevan. Sebab surga itu bukanlah kelanjutan atau perpanjangan dari kehidupan di dunia ini. Di dalam surga nanti ada hubungan-hubungan yang baru, yang lebih agung, yang lebih jauh melampaui hubungan jasmani di dunia sekarang ini. Kemudian Yesus melanjutkan untuk mengguncang seluruh pendirian orang Saduki. Mereka selalu mengatakan bahwa tidak ada ayat di dalam Pentateuch yang dapat dipakai untuk membuktikan kebangkitan orang mati. Sekarang, apa sebutan yang paling umum bagi Allah di dalam Pentateuch? Sebutannya adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah tidak mungkin menjadi Allah dari orang mati. Allah yang hidup itu adalah Allah dari manusia yang hidup pula. Maka pertanyaan orang-orang Saduki itu dipatahkan.
Yesus telah melakukan apa yang tidak mampu dilakukan oleh para rabi yang paling bijak sekalipun. Dari kitab suci itu sendiri, ia telah membantah orang Saduki dan telah membuktikan kepada mereka bahwa ada kehidupan sesudah kematian yang tidak boleh dipikirkan dengan istilah atau pemahaman dunia ini. Orang banyak menjadi heran melihat Yesus mampu berargumentasi seperti itu. Bahkan orang Farisi pun sulit untuk tidak gembira. Amin. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami bersyukur atas firman-Mu ya Tuhan, yang memberi pencerahan tentang kehidupan sesudah kematian. Kami yakin bahwa hidup di dunia ini bukan satu-satunya hidup yang kami jalani. Di balik kematian, Engkau menjanjikan kehidupan yang jauh lebih baik, jauh lebih mulia dibandingkan dengan kehidupan di bumi. Bapa, ajarlah kami untuk tetap setia kepadamu, agar kami juga menerima bagian di dalam kehidupan kekal bersama-Mu nanti. Kami mau berdoa untuk semua orang yang bergumul dan menderita, mereka yang sedang sakit dan berada di dalam perawatan. Sudilah Engkau memberikan mereka kekuatan, bahkan kesembuhan kembali. Berkatilah semua orang dan cara-cara yang ditempuh untuk mendapatkan kesembuhan yang sejati. Engkau jugalah yang memberkatinya. Kami mendoakan mereka yang sedang berduka cita karena kehilangan orang-orang yang tercinta. Berilah penghiburan sejati, agar mereka tidak kesepian dan tetap bersukacita bersama-Mu. Bapa, kami mendoakan pemerintah dan bangsa kami, khususnya di dalam menantikan hasil persidangan Mahkamah Konstitusi. Berilah hikmat, akal budi, hati nurani dan keberanian kepada para hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan yang adil demi seluruh pihak tanpa membeda-bedakan. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Saudara, jika Anda merasa renungan ini bermanfaat, Anda boleh meneruskannya kepada orang lain, karena Anda tidak perlu minta izin dulu pada saya. Tuhan memberkati saudara.